Biara Pesia. Terjadi hubungan terlarang dua orang biarawati yang berujung kekacauan. Namun itu tidak berlangsung lama karena hubungan tersebut diketahui oleh mantan kepala biara. Selamat nonton film. Inilah Benedetta. Benedetta kecil sangat bahagia karena dia akan segera tiba di Biara Pesia, tempat di mana ia akan tinggal seumur hidupnya untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Di tengah perjalanan, dia dan kedua orang tuanya sempat mampir dan berdoa di hadapan patung Maria. Sesaat sebelum perampok datang, perampok itu menginginkan barang berharga yang keluarga Benedetta bawa. Namun ayahnya mengatakan dia tidak membawa uang karena hanya ingin membawa putrinya ke biara. Namun perampok itu mengambil kalung ibu Benedetta dengan paksa. Benedetta dengan berani meminta kalung itu untuk dikembalikan. Namun perampok itu malah tertawa. Benedetta meyakinkan kalau dia selalu dalam lindungan Tuhan dan Tuhan selalu membantunya. Seketika salah satu perampok itu dijatuhi kotoran burung yang membuat mereka percaya perkataan gadis itu. Para perampok lalu mengembalikan kalung ibu Benedetta dan pergi. Sesampainya di biara, Benedetta dan ibunya disuruh menunggu di dalam sementara ayahnya menyelesaikan administrasi pendaftaran untuknya di ruangan kepala biara. Setelah terdaftar, Benedetta diajak untuk mengganti pakaian seragam biara. Patung Maria yang diberikan oleh ibunya terpaksa disimpan karena di sana juga ada patung Maria besar. Setelah mengganti pakaian, Benedetta diajak ke kamarnya untuk beristirahat. Benedetta gelisah dan tidak bisa tidur. Dia memutuskan berdoa kepada Maria. Saat asik berdoa, patung Maria terjatuh dan menimpanya. Benedetta sempat mengisap dada patung tersebut sebelum para biarawati datang membantunya. Untung dia tidak terluka, lalu kepala biara memerintahkan untuk mengantar Benedetta kembali ke kamarnya. 18 tahun kemudian, Benedetta tumbuh menjadi suster yang cantik dan religius. Biara mengadakan perayaan di mana orang tua Benedetta terlihat hadir menyaksikan putrinya bermain drama. Saat breaking, Benedetta sempat menghayal bertemu dan berlari mengarah Yesus. Pertunjukan selesai, orang tua Benedetta segera pulang dan berpamitan kepada Benedetta dan suster kepala. Namun saat sebelum meninggalkan biara, mereka semua dikejutkan dengan seorang gadis yang berlari mendobrak pintu biara, lalu berlutut memohon bantuan di kaki Benedetta. Ayah gadis itu datang dan memaksanya pulang, namun dicegah oleh ayah Benedetta. Gadis itu memohon kepada suster kepala untuk tinggal di biara, namun suster kepala menolak karena ada bayaran mahal untuk tinggal di biara. Mendengar hal itu, Benedetta meminta ayahnya untuk membayar biaya tersebut. Ayahnya setuju dan gadis itu akhirnya bisa tinggal di biara sebagai suster. Di dalam biara, Benedetta membantu gadis yang bernama Bartolomea untuk mandi. Di sana dia tidak sengaja menyentuh dada Bartolomea dan dia sangat kaget. Saat hendak tidur, Bartolomea meminta Benedetta mengantarnya untuk BAB. Saat BAB, dia menceritakan pada Benedetta mengapa dia disiksa oleh ayahnya. Saat itu timbul rasa simpati Benedetta kepadanya. Mereka bertatapan, namun suster Christina datang dan menyuruh kembali ke kamar. Sebelum masuk kamar, Bartolomea mencium bibir Benedetta. Di kamarnya, Benedetta berdoa meminta petunjuk untuk kelakuan Bartolomea tadi. Saat pagi hari, para suster sedang bernyanyi lalu Bartolomea mencoba menggoda Benedetta dengan memasukkan jari ke bokong Benedetta dan membuat Benedetta menghayal lagi bertemu dengan Yesus yang menyelamatkannya dari ular berbahaya. Namun saat sadar, Benedetta sudah berada di tengah para suster yang kebingungan melihat tingkahnya. Karena kejadian itu, Benedetta menemui Bapak untuk pengakuan dirinya telah bertemu Yesus. Bapak lalu berkata, Tuhan biasanya memberikan penderitaan kepada umatnya agar dekat padanya. Di saat para suster sedang membuat benang sutra, Bartolomea tidak sengaja menabrak seorang suster yang membawa benang. Benang itu jatuh ke dalam air mendidih. Benedetta yang melihatnya langsung menyuruh Bartolomea untuk mengambil benang dalam air mendidih itu dengan tangan kosong. Dia bermaksud agar Bartolomea menderita dan mengingat Tuhan. Karena main hakim sendiri, Benedetta lalu dihukum oleh suster kepala untuk membersihkan kamar suster Jakub. Saat menjalani hukumannya, Benedetta juga membantu suster Jakub itu untuk berganti pakaian.
Di sana dia sempat melihat dada suster Jakub, dan pada saat menuju kamarnya, dia mengambil nampan besi yang akan dijadikan cermin untuk melihat dadanya sendiri. Setelah itu, dia memohon ampun atas tindakannya. Pada malam hari, Benedetta sakit dan mengigau kencang, membuat suster kepala memanggil dokter untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, dia terlihat tenang. Namun Bartolomea datang untuk bertanya, apakah Benedetta menyukainya? Karena Bartolomea menyukai dirinya, lalu menciumnya dan pergi. Benedetta bermimpi lagi saat pagi hari. Di dalam mimpinya, dia dikejar oleh beberapa prajurit hingga seorang bertudung yang mengaku Yesus menolongnya. Namun saat Benedetta membuka tudungnya, dia sangat histeris melihat wajah pria bertudung itu. Para suster segera menenangkannya, memberikan obat penenang. Karena kejadian itu, suster kepala memutuskan agar Benedetta tidur berdua dengan seorang suster, agar ada yang menjaganya. Dan suster itu adalah Bartolomea. Bartolomea membuka meja Benedetta dan melihat baju dan patung Maria yang dibawanya datang ke biara. Bartolomea meletakkan patung itu di meja, membuat Benedetta bahagia. Saat Benedetta hendak mengganti pakaiannya, Bartolomea menggodanya dan mengatakan ingin melihat dadanya. Dia menolak dan mengatakan di biara tidak boleh melihat orang tanpa busana. Tidak habis akal, Bartolomea menjatuhkan pakaian Benedetta ke lantai, dan pada saat dia memungut bajunya, Bartolomea berhasil melihat seluruh tubuh Benedetta. Tiba-tiba Benedetta terbangun di tengah malam karena mendengar suara Yesus memanggilnya. Dia lalu mengikuti semua ucapan Yesus. Yesus menyuruhnya untuk melepas pakaian dan mendekatinya. Saat mendekat, dia diperintahkan untuk menyentuh tangan Yesus yang membuat tangan Benedetta berdarah. Dia pun lalu berteriak kesakitan dan pingsan. Bartolomea kaget dan terbangun untuk menyadarkannya. Pagi hari, Benedetta dibantu Bartolomea berjalan menuju aula. Di sana Benedetta memperlihatkan bekas lukanya yang membuat para suster menyebut nama Tuhan, karena bagi mereka luka itu adalah mukjizat dari Tuhan. Setelah berbicara dengan Benedetta, suster kepala langsung menyuruh dokter untuk memeriksa luka Benedetta. Di sana juga nampak hadir pemimpin biara yang ikut memeriksa luka Benedetta. Setelah itu, suster kepala dan pimpinan biara berdiskusi mengenai mukjizat yang diterima Benedetta. Suster kepala sangsi dengan mukjizat itu karena tidak ada bekas luka di kepala Benedetta sebagai pelengkap mukjizat. Namun di luar ruangan, Benedetta berteriak kesakitan karena saat berdoa di depan Maria, dia terkena pecahan beling tepat di kepalanya karena meja tempat lilin terjatuh. Semua panik. Di sana juga Benedetta berteriak seolah Yesus ada dalam raganya. Dia berkata kalau Benedetta adalah istrinya dan wabah penyakit akan datang menyerang kota. Pemimpin biara yang melihat itu yakin bahwa Benedetta adalah utusan Tuhan dan dia harus dilantik menjadi suster kepala yang baru. Mengetahui itu, rakyat memberikan penghormatan kepada suster kepala yang baru, yaitu Benedetta. Di tempat lain, Suster Christina meyakinkan suster kepala kalau mukjizat itu direkayasa oleh Benedetta. Saat akan tidur, Benedetta memanggil Bartolomea karena dia merasakan Yesus memberikan hati yang terlalu besar untuk dadanya. Bartolomea lalu meremas gunung Benedetta, membuat Benedetta merintih keenakan yang terdengar oleh suster jaga. Namun Bartolomea hanya mengatakan kalau Benedetta hanya bermimpi saat suster jaga datang untuk bertanya apa yang terjadi. Tiba saatnya Benedetta dilantik menjadi kepala suster baru. Namun suster Christina protes dengan keputusan itu. Namun suster kepala menyuruhnya diam dan kembali ke tempatnya. Suster kepala merapikan barangnya yang ada di kamar, karena kamar itu akan ditempati oleh kepala suster baru, yaitu Benedetta. Sebelum keluar dari kamarnya, suster kepala menggeser ceret yang di belakangnya ada tembok berlubang. Tibalah Benedetta dan Bartolomea di kamar suster kepala. Mereka berdua sangat senang menempati kamar yang luas. Bartolomea lalu menggoda Benedetta sesaat sebelum suster jaga datang dan memberitahu kalau suster Jakub terjatuh.
Sebagai suster kepala, Benedetta segera menjenguk suster Jakub. Di sana ada suster Christina dan mantan suster kepala. Lalu Benedetta pamit karena akan bersiap untuk misa pertamanya dan meminta suster Christina untuk menjaga suster Jakub. Suster Christina yang kesal dengan sikap Benedetta mencoba mempengaruhi mantan suster kepala kalau mukjizat yang diterima Benedetta itu palsu. Namun mantan suster kepala tidak menanggapinya lalu pergi. Suster Christina menemui bapak di gereja dan memohon melakukan pengakuan. Saat pengakuan, suster Christina mengatakan dia tidak percaya dengan Benedetta dan mengatakan mukjizat yang diterimanya palsu. Bapak berusaha meyakinkan suster Christina agar tidak berpikiran negatif. Di kamar, Benedetta mengajari Bartolomea mengenal angka. Saat Bartolomea salah menulis, Benedetta mengoreksinya dengan membantunya memegang pena. Namun saat Benedetta memegang tangan Bartolomea, mereka berdua saling merangsang dan mereka mulai berciuman dengan penuh gairah. Tak sampai di situ, mereka berpindah ke tempat tidur dan memulai adegan yang tidak pantas. Lanjut part 2.